Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zail Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zail Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Kaprodi PGMI Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI khusus, dan yang saya hormati khususnya Ibu Nurul Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI. Perkenalkan, nama saya Imamantu Soimah dari program studi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat yang bertema konsep dasar evaluasi pembelajaran dan konsep dasar evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar. Apa itu konsep dasar evaluasi pembelajaran? Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum atau program pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan seberapa efektif proses pembelajaran dan sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi yang telah diajarkan. Ada beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Biasanya dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Ini untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki pembelajaran secara langsung, biasanya bersifat lebih formal seperti kuis kecil, seperti diskusi atau observasi kelas. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif ini biasanya dilakukan di akhir proses pembelajaran, yang biasanya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu sudah menguasai pembelajaran, yang biasanya dilakukan seperti berbentuk ujian akhir, ujian semester, atau penggunaan akhir. Yang nomor 3 yaitu evaluasi diagnostik. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi kesulitan atau hambatan yang mungkin dihadapi siswa. Evaluasi ini bertujuan untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat. Yang terakhir yaitu evaluasi prognostik. Menggunakan hasil evaluasi untuk memprediksi kemampuan siswa di masa depan, misalnya melalui tes yang dirancang untuk mengukur potensi akademik siswa. Selanjutnya ada teknik evaluasi pembelajaran. Teknik evaluasi pembelajaran itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu tes tulis, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga portofolio, 4 observasi, dan 5 wawancara. Yang pertama yaitu tes tulis. Biasanya ini digunakan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan kognitif siswa, biasanya berbentuk soal, pilihan ganda, isian, atau uraian. Sedangkan penilaian kinerja ini digunakan untuk mengukur keterampilan praktis siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Yang nomor 3 yaitu portofolio. Ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai hasil karya siswa selama periode waktu tertentu yang dapat menunjukkan perkembangan siswa dalam belajar. Yang nomor 4 yaitu observasi. Guru mengamati langsung perilaku, keterampilan, dan interaksi siswa selama kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu wawancara. Ini biasanya digunakan untuk mengali lebih dalam tentang pemahaman siswa yang dapat digunakan dalam evaluasi formatif. Selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang nomor 3 yaitu membantu perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada orang tua dan pihak lain. Penjelasan yang nomor 2 yaitu evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar. Apa itu evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar? Evaluasi pembelajaran di jenjang pendidikan dasar SD atau MI berfokus pada 3 aspek utama yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Di jenjang ini evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak yang masih dalam tahap tumbuh atau berkembang. Ada beberapa prinsip dalam evaluasi pembelajaran dalam pendidikan dasar, yaitu yang pertama, adil dan objektif. Apa itu adil dan objektif? Evaluasi ini harus dilakukan secara adil dan objektif, tidak memihak siswa tertentu. Yang kedua yaitu berbasis kompetensi.
Evaluasi harus mengacu pada pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kurikulum. Yang nomor 3 yaitu holistik. Apa itu holistik? Evaluasi mencakup seluruh aspek perkembangan siswa, termasuk aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan yang keempat yaitu berbeda-beda. Maksudnya di sini yaitu menggunakan berbagai metode penilaian untuk menilai kemampuan siswa dalam berbagai bidang dan bentuk. Yang terakhir yaitu berorientasi pada anak, menyesuaikan dengan karakteristik anak usia dini yang belajar melalui pengalaman, permainan, dan eksplorasi. Berikutnya ada jenis-jenis evaluasi pendidikan dasar. Yang pertama yaitu evaluasi kognitif. Apa itu kognitif? Biasanya disebut dengan pengetahuan. Ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar siswa menguasai materi yang diajarkan, misalnya melalui tes tulis, kuis, atau soal pilihan ganda. Sedangkan yang nomor 2 yaitu evaluasi afektif, sikap dan perilaku. Ini mengukur aspek siswa seperti disiplin, kerjasama, terus sikap terhadap teman dan guru. Ini biasanya dilakukan melalui observasi atau penilaian terhadap perilaku siswa selama kegiatan kelas. Yang terakhir yaitu evaluasi psikomotorik, keterampilan, mengukur keterampilan siswa dalam melakukan tugas atau kegiatan fisik seperti dalam mata pelajaran olahraga, seni, praktikum, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada teknik evaluasi di pendidikan dasar. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu tes tulis. Yang kedua yaitu penilaian kinerja, yang ketiga yaitu portofolio, dan yang keempat observasi, dan kelima rubrik penilaian. Apa rubrik penilaian itu? Sebuah alat yang digunakan untuk menilai tugas atau proyek siswa dengan kriteria yang jelas dan terukur. Dan yang terakhir yaitu tujuan evaluasi pembelajaran di pendidikan dasar, yaitu 1. Menilai pencapaian kompetensi dasar, memastikan siswa mencapai kompetensi sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar. Dan yang nomor 2 yaitu meningkatkan motivasi siswa, memberikan umpan balik yang positif untuk memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Yang nomor 3 yaitu membantu perbaikan pembelajaran. Ini hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Dan yang nomor 4 yaitu menilai perkembangan secara holistik, yaitu menilai siswa tidak hanya dari aspek pengetahuan kognitif tapi juga afektif dan keterampilan psikomotorik. Saya sudah jelaskan tadi tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran dan konsep dasar evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar. Kesimpulannya yaitu evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sangat penting untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai kompetensi yang diajarkan. Yaitu evaluasi tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis tapi juga harus mempertimbangkan aspek efektif dan psikomotorik yang lebih menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki metode pengajaran, serta mendukung perkembangan siswa secara holistik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.